Halo semuanya, perkenalkan saya Ainul Rahma Saifuddin. Sekarang saya sedang menempuh studi di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat bukan hanya sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, tetapi juga sebagai sebuah perjalanan refleksi diri untuk memahami bagaimana pengalaman sejak saya berada dalam kandungan hingga memasuki usia 12 tahun telah membentuk perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan moral saya. Perjalanan ini bukan hanya dokumentasi, tetapi juga proses mengenal diri saya secara lebih dalam. Dalam menyusun video ini, saya mengumpulkan informasi dari wawancara dengan kedua orang tua saya, serta membuka kembali foto masa kecil saya dan rapor sekolah. Kesulitan saya dalam membuat video ini adalah kurangnya dokumentasi dan banyaknya cerita yang terlupakan. Tetapi, setiap cerita yang saya dengar membuat saya merasa kembali ke masa-masa kecil yang ternyata sangat berharga dan penuh makna. Pada masa prenatal dan kelahiran, menurut cerita ibu saya, masa kehamilan saya berlangsung selama 9 bulan dan dalam kondisi yang sehat. Selama mengandung, ibu sering mengidam makanan berkuah seperti bakso, coto, dan makanan sejenisnya. Ngidam ini membuat keluarga tersenyum karena hampir setiap malam ayah harus membeli makanan itu demi memenuhi keinginan ibu. Saya lahir secara normal di rumah nenek pada hari Senin, tanggal 2 April 2007. Berat saya 3 kg. Dan meski saya adalah anak ketiga, ibu berkata bahwa proses melahirkan saya terasa seperti melahirkan anak pertama kembali karena jarak 4 tahun dengan kakak kedua. Menurut teori Erikson, kehangatan emosional dan respon ibu sejak dalam kandungan menjadi dasar terbentuknya rasa aman saya. Menurut teori Vygotsky, suara ibu selama kehamilan adalah stimulasi sosial pertama saya. Dan menurut teori Piaget, masa prenatal adalah fondasi yang kemudian membantu saya memasuki tahap sensori motor setelah lahir. Pada masa usia 0 sampai 2 tahun, perkembangan fisik saya berdasarkan dari cerita ibu bahwa perkembangan saya cukup cepat. Sekitar usia 3-4 bulan, saya sudah mulai bisa tengkurap. Di usia 5 bulan, saya sudah bisa duduk dan merangkak. Di usia 9 bulan, saya mulai berjalan. Fase ini berjalan dengan cepat. Di usia 10 bulan, saya sudah mulai babbling. Di usia 1 tahun, saya bisa mengucapkan kata-kata sederhana. Kata pertama saya adalah mama dan bapak. Gerakan cepat ini menunjukkan perkembangan motorik kasar dan halus yang baik. Pada tahap ini, menurut teori Piaget, saya berada pada tahap sensori motor. Pada tahap sensori motor, saya belajar mengenal dunia melalui panca indera, melalui pengalaman seperti bermain, meraih benda, atau ciluk bah. Saya mulai memahami objek permanence, yaitu bahwa benda tetap ada meski tidak terlihat. Pada teori Erikson, saya berada pada tahap trust versus mistrust. Setiap kali saya menangis lalu dipeluk, disusui, atau dimainkan, saya belajar bahwa dunia aman dan dapat dipercaya. Rasa percaya inilah yang menjadi fondasi perkembangan emosional saya. Berdasarkan teori Vygotsky, saya berada pada tahap interaksi awal. Tatapan, senyuman, dan respon orang tua menjadi awal kemampuan berbahasa dan kemampuan komunikasi saya. Dari sinilah perkembangan sosial saya dimulai, bahkan sebelum saya dapat berbicara. Pada perkembangan bahasa dan emosi, mulai usia 1 tahun, kemampuan bahasa saya berkembang perlahan. Saya mengoceh, menunjuk benda, dan bereaksi terhadap suara keluarga. Pada masa anak awal, di usia 2-6 tahun, ibu bercerita bahwa saat saya memasuki usia sekitar 3-4 tahun, saya menjadi sangat cerewet. Saya senang bercerita, bertanya, dan menirukan ucapan orang dewasa. Saat masuk TK,
Di usia 4 tahun, ibu mengantar saya untuk pertama kalinya. Menariknya, saya tidak menangis ketika ibu tidak menunggu sampai pulang sekolah. Saya cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Ini adalah sebuah tanda perkembangan sosial yang baik. Setiap hari, saya sering bermain di depan rumah. Saya suka bermain masak-masak atau bermain bersama teman-teman anak mengaji yang sering berkumpul di rumah. Di usia sekitar 4-5 tahun, saya mulai bisa menulis sedikit demi sedikit. Dan pada usia 5 tahun, saya sudah bisa membaca dan menulis. Perkembangan literasi ini cukup cepat dibandingkan rata-rata anak seusia saya. Pada usia ini, menurut teori Piaget, saya berada pada tahap pra-operasional. Saya mulai menggunakan simbol seperti bermain peran atau bercerita. Imajinasi saya berkembang pesat, dan saya sering menciptakan cerita sendiri ketika bermain. Berdasarkan teori Erikson, saya berada pada tahap autonomi dan inisiatif. Saya mulai melakukan banyak hal sendiri, seperti memilih baju, memakai sepatu, dan berkata, "Aku bisa sendiri." Saya suka mencoba hal baru dan menunjukkan hasil karya kepada orang dewasa. Seperti pada saat ada tugas waktu TK, saya selalu menunjukkan kepada orang tua saya. Pada teori Vygotsky, saya berada pada tahap private speech. Saya sering berbicara sendiri saat bermain. Menurut Vygotsky, ini adalah private speech, yaitu cara saya mengarahkan pikiran dan memahami dunia. Pada masa anak tengah hingga akhir, di usia 6 hingga 12 tahun, saat memasuki sekolah dasar, perkembangan saya semakin kompleks. Saya juga mulai menunjukkan minat tinggi pada membaca, terutama membaca cerpen. Setiap pulang sekolah, saya sering meminjam buku cerita dan membacanya berulang kali. Ketika saya duduk di kelas 2 SD, saya pertama kali diberitahu bahwa saya akan memiliki adik. Saya sempat marah dan menolak, karena saya takut perhatian ibu dan ayah berkurang. Namun, setelah dibujuk dan dijelaskan, saya mulai menerima dan akhirnya merasa senang akan memiliki adik baru. Saya juga mengikuti berbagai lomba, seperti lomba ceramah, olimpiade, lomba nasyid, kasida, dan lomba bercerita antar sekolah. Salah satu pengalaman paling berkesan adalah ketika saya mengikuti lomba ceramah tingkat provinsi tanpa orang tua, karena ayah dan ibu tidak bisa meninggalkan pekerjaan dan keadaan rumah. Saya ditemani tante selama 1 minggu di luar kota untuk mengikuti lomba tersebut. Pengalaman ini membuat saya lebih berani dan mandiri. Pada masa SD ini, saya sering dipercaya guru untuk membantu teman-teman, baik dalam belajar, mengerjakan tugas, atau bahkan diminta guru untuk membantu menulis di papan tulis. Kepercayaan guru membuat saya semakin percaya diri dan merasa dihargai. Pada tahap ini, prestasi akademik saya meningkat pesat. Pada kelas 1, awalnya saya peringkat 4. Kemudian pada kelas 2 hingga kelas 3, saya meningkat ke peringkat ketiga. Hingga pada saat kelas 4 hingga kelas 6 SD, saya berada di peringkat 2. Ini menunjukkan motivasi bagi saya untuk terus belajar dan berkembang. Menurut teori Piaget, saya berada pada tahap operasional konkret. Saya mulai berpikir logis, saya mampu memahami sebab akibat, mengelompokkan benda, dan menyelesaikan tugas matematika secara sederhana. Menurut teori Erikson, saya berada pada tahap industri versus inferiority. Saya ingin menunjukkan kemampuan saya. Keberhasilan membuat saya bangga, sementara kegagalan mengajarkan saya tentang ketekunan dan proses. Pada teori Vygotsky, saya berada pada tahap ZPD. Saya lebih cepat belajar ketika berada dalam kelompok, berdiskusi dengan teman, atau mendapat bimbingan dari guru. Interaksi sosial membantu memperluas kemampuan saya melampaui apa yang dapat saya lakukan sendiri.
Sebagai refleksi emosional saya, ketika saya menengok perjalanan panjang ini, saya menyadari bahwa setiap tahap memberikan pelajaran berharga. Perkembangan saya bukan terjadi secara tiba-tiba, tetapi dibentuk oleh pengalaman kecil yang saya temui setiap hari. Berdasarkan dari teori Piaget, saya belajar bahwa perkembangan berpikir terjadi secara bertahap. Dari teori Erikson, saya memahami bahwa rasa aman, kemandirian, dan kepercayaan diri berasal dari hubungan emosional yang hangat. Dari teori Vygotsky, saya belajar bahwa saya tumbuh melalui interaksi dengan orang lain, baik keluarga, guru, maupun teman-teman. Saya bersyukur untuk setiap tawa, tangis, pelukan, keberhasilan, dan kegagalan yang pernah saya alami. Semua itu membentuk saya menjadi diri saya saat ini. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan perkembangan saya dari masa prenatal hingga usia 12 tahun. Semoga video ini membantu kita memahami bahwa perkembangan manusia adalah proses panjang yang penuh makna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.